Assalamualaikum anak-anak semua. Kita sudah sampai tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Masih di channel Guru Greget. Greget belajar dan berkarya. Jangan lupa subscribe ya. Tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video, peserta didik dapat menyampaikan pendapat tentang isi dongeng dengan percaya diri, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kali ini kita akan menyimak dongeng tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, dari cerita tersebut, anak-anak bisa menyampaikan unsur-unsur cerita, judulnya, tokohnya, sifat tokohnya, tempat kejadiannya, kemudian awal ceritanya bagaimana, akhir ceritanya bagaimana, kemudian pesan moral atau sikap yang dapat diteladani. Anak-anak, kalian dapat memberikan pendapat apakah cerita tersebut menarik atau inspiratif dan sebagainya. Dan hal-hal baiknya apa? Sekarang kita simak cerita teman Dayu. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, berikut ini proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pertama, pohon yang ada di hutan. Kemudian pohon itu ditebang. Lalu kayu diangkut ke kota. Setelah itu, pengrajin membuat bahan kerajinannya, kemudian dijual di toko mebel.
lalu para pembeli membelinya. Anak-anak, dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia penghasil oksigen. Tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan. Perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar ini. Putih artinya tidak ada pohon, hijau artinya ada pohon. Perhatikan ya, dari tahun ke tahun. Warnai peta di bawah ini dengan warna hijau untuk menunjukkan masih adanya pohon di hutan. Silakan diwarnai ya. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan tema hari ini. Terima kasih sudah bergabung belajar di channel Guru Greget. Greget belajar dan berkarya. Jangan lupa subscribe.